Tes, 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 tes. Apa kabar semuanya? Corona udah lama nih ya. Semenjak corona muncul, nggak tahu lah inilah. Makin banyak yang jadi gila kayaknya nih. Gara-gara corona, nggak tahu ya ini yang dengerin pada main Twitter atau enggak. Tapi gara-gara corona, yang main Twitter kehilangan panggung deh. Yang main Twitter kehilangan panggung. Apa? Anak-anak mental illness yang di Twitter nih kehilangan panggung semua nih. Kayak lenyap aja gitu gara-gara corona nih. Ngerasa gak sih anak-anak mental illness, mental issue gitu udah gak kebahas loh gara-gara corona. Gue rasa udah jadi gila beneran tuh gara-gara kehilangan panggung tuh. Beneran punya mental illness tuh sekarang. Nih sambil main Batman, yoi gak nih gue nih. Yoi nih ambil main Batman ya. Kenapa main Batman? Karena kayaknya biar ada yang dengerin ini, kalau ada tontonannya kayaknya bisa mencakup lebih banyak ini nih, apa namanya, penonton, pendengar, apapun lah itulah. Kalau nggak ada duitnya mulu nih bikin seadanya nih. Mainin apaan ya? Kemarin hari ini tadi ya kapanpun lah itulah, gue ngeliat berita ya di Detikcom, ada penumpang udah dibilangin jangan mudik, masih mudik, travel ke Cilacap lah pokoknya, kena corona gara-gara mudik bangsat. Itulah kalau nggak mau nurut, nggak mau denger nih, emang bener mesti dikasih pelajaran. Emang mesti mudik, mesti dikasih tahu biar ngerti, biar paham. Kalau tolol tuh, aduh janganlah, nurut aja lah. Dikiranya corona tuh beneran konspirasi atau gimana? Dibilang jangan mudik, pada mudik lagi. Udah gitu kemarin mudik ya, Hamin satunya kan pada itu tuh ngotot tuh mudik. Malah ternyata beneran nggak apa-apa loh, dibolehin loh. Gimana, kaget nggak lo? Kan katanya nggak boleh mudik tuh, ternyata mudik boleh. Yang penting sebelum hari itunya, hari mudik yang beneran mulai. Bingung kan? Katanya mudik sama pulang kampung beda. Padahal mudik itu kan diambil dari kata udik ya. Ya kalau misalnya udik itu kata dasarnya, mudik itu ya kegiatannya lah. Terus masih dibilang beda lagi mudik sama pulang kampung. Gue nggak paham ya sebetulnya apa sih di ini. Nggak tahu lah, nggak usah dibahas lah, itu lah bahaya. The ship's security systems have been engaged. I should take out the militia before trying to bypass them. Tapi sebetulnya mudik juga ngapain ya mesti mudik ya? Bodies encased in ice.
nggak peduli ini apa namanya, nggak peduli sama orang-orang di sekitarnya apa gimana tuh. Kalau misalnya ternyata yang mudik kan pasti rata-rata dari Jakarta ya. Kalau misalnya dia mudik dari Jakarta yang udah terindikasi banyak corona lah orangnya, dia balik-balik kan dia nyebarin orang di kampungnya ya. Atau apa pengen mati bareng atau gimana? Aduh. I need to get closer. Ini mau ngomongin apa sih sebetulnya? Bingung juga mau ngomongin apaan. Apa udah ini ya nih 5 menit aja nih, 5 menit 6 menitan aja nih ngobrolnya nih. Mau ngomongin apaan ya? Oh iya, kemarin yang lagi heboh Fish sama anak-anak metal nih. Yang lucu tuh meme-meme yang kebas itu sih, katanya gramnya sampai kebas. Sebetulnya membingungkan sih. Kebas, nggak tahu itu orang-orang pada serius kebas tuh nggak paham maksudnya kebas itu kebas yang mati rasa apa kebas yang dikiranya ke alat musik bass. Nah, masalahnya meme-memenya nih banyak yang bikin kebas ya, itu yang udah pasti bercandaan tuh. Nah yang komen-komen dan ngetweet kebas sambil nanya itu maksudnya Baskara apaan sih kebas, apa anda ngomong kebas masa geram ke alat musik bass, ya itu konyol tuh. Itu bercanda apa beneran ya? Gue sih bingung. Kalau itu beneran sih gila juga ya. Sampai saking dikuasai kebencian dia nggak paham ke bass dan ke bass gitu loh. Saya nggak tahu lah ngomong apa sih gue. Down there. I need some space here. That's nothing. Can you hear me? Something down there. Could have been a rat or something. Lagian aneh juga sih, anak-anak metal ternyata pada gampang tersinggung ya, pada sensian juga ya. Padahal itu maksudnya kan si Baskara itu katanya lagunya mereka yang peradaban itu lebih keras lah ya, lagu metal manapun yang kami dengar itu kan bisa aja berarti ya lagu metal yang mereka dengar ya cuman beberapa, dan sejauh yang mereka pernah dengar lagu metal ya belum ada yang sekeras lagu peradaban, ya nggak apa-apa juga lah. Atau mungkin juga kan bisa aja maksudnya liriknya yang keras bukan musiknya. Iya kan bisa jadi kan. Apa enggak? Apa gue udah gila nih? Terus ujung-ujungnya minta maaf lagi sama anak-anak metal. Tuh aneh tuh menurut gue tuh. Ternyata band indie nggak se-indie itu ya. Karena gitu diserang mereka akhirnya tunduk juga sama mayoritas, katanya independen. Harusnya ya udah hajar aja lagi. Mereka kan calon-calon rockstar gitu ya, naik daun gitu. Harusnya mah nggak usah takut lah, rockstar mah ya kalau punya ideologi sekuat itu ya adu aja ideologi yang mereka percaya, nggak usah takut lah, ya nggak sih? Ya nggak tahu juga sih, nggak pernah di posisi setenar itu juga sih. Gue mah meracau dan bergumam aja sih. Yang bingung tuh, aduh, sama-sama seniman gitu loh, kenapa nggak baper sih?
Aduh, kebanyakan diem nih kali ini nih. Nggak konsen nih ngomongnya nih. Ternyata gamer-gamer yang ngerekam sambil bacot dulu tuh hebat juga ya multitaskingnya. Sambil baca, sambil main, sambil apa lah, tai kucing lah. Nggak kepecah gitu konsentrasinya mereka, luar biasa ya. Jadi mau ngomongin apaan lagi nih? Ngata-ngatain orang aja kah? Ngata-ngatain yang bilang corona ini konspirasi. Ya nggak tahu juga sih. Kalau beneran konspirasi sih lucu juga loh. Orang udah pada tegang, pada takut semua, ternyata konspirasi bangsat. Mau ngomongin apaan lagi nih? Hah, kurang ada lah ya. Udah gila kali gue nih. Orang lagi, oh ya ini gara-gara corona. Kan kenapa tiap kali gue ngomong selalu mengawali kalimat dengan ini gara-gara corona, ini gara-gara corona, ini gara-gara corona. Ini ketahuan banget nih. Gagap bener tiap kali ngomong. Ketahuan banget nih nggak biasa ngomong nih. Tapi bener sih. Udah berapa orang coba yang duitnya habis nih gara-gara corona nih. Ya Allah, mati ini mah. Ini sekarang pengangguran tiba-tiba semuanya merasa ada gunanya ya di kehidupan ini. Banyak yang tiba-tiba ngomong, kapan lagi nih bisa nyelamatin dunia modal rebahan doang. Mereka tuh nggak pikir panjang apa. Dengan mereka rebahan doang nggak ngapa-ngapain, perekonomian nih hancur. Yang dagang nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli yang dagang, keuntungannya menurun. Kalau keuntungannya menurun, keuntungannya kecil, mau ngegaji orang susah, yang nganggur makin banyak, akhirnya bangkrut, yang dagang jadi ikutan miskin. Kalau yang dagang udah ikutan miskin, nanti gitu corona ini udah mulai dapat solusi untuk diatasi. Yang butuh kerja nanti nggak punya tempat kerja gara-gara yang dagang sebelumnya bangkrut. Terus pemerintah bantunya juga orang-orang dari kelas bawah, kelas menengah
dan kelas atas tidak mendapat bantuan. Ketika semua selesai, pengangguran makin banyak. Tambah lagi apa namanya? Lupa gue mau ngomong apa. Pokoknya ini gara-gara ini semua tuh bisa hancur lah. Sebelumnya tuh orang-orang kaya nih, mungkin kalau lagi ada masalah atau situasi lagi kurang enak di Indonesia tuh, ya solusi kaburnya ya liburan lah, ke luar negeri lah. Di luar negeri enak lah, aman. Nah sekarang percuma nih, di luar negeri juga sama aja, nggak lebih baik, malah lebih parah lagi di luar negeri. Kayak di Singapura tuh, sebelumnya orang-orang pada kaburnya ke Singapura. Kalau kedetek corona diurusin. Sekarang mungkin kayaknya orang Singapura juga udah tahu kali. Kalau banyak orang-orang tai yang sengaja ke Singapura tuh biar diurusin. Jadi kalau ketangkap corona langsung dibawa ke rumah sakit, dihandle, dikarantina. Nah, semua pokoknya solusi bangsatnya itulah. Sekarang akhirnya ditutup kan. Nah, mungkin mereka lama-kelamaan juga sadar bangsat kita dimanfaatin aja. Bikin makin repot nih yang ada nih. Ini kayaknya lama-kelamaan gara-gara ada gini-ginian nih, YouTuber bisa makin banyak nih. YouTuber, podcasternya pada nganggur semua, nggak ada kerjaan. Satu-satunya hal yang masih bisa dilakuin di rumah ya kayak gini-gini lah. Game, ngomongin game ini aja lah, gak usah sosok ngomongin hal-hal yang nggak gue pahamin lah. Ini judulnya Batman Arkham Knight, cuman entah kenapa belakangan gue nonton reviewnya di YouTube, gue bacain komennya di YouTube, banyak yang kurang suka sama series yang Arkham Knight ini, katanya kurang bagus. Gue nggak tahu kenapa, tapi sejauh gue main ini, game ini sangat menyenangkan loh ini loh. Katanya yang terbaik Arkham Asylum, cuman gitu gue nonton gameplaynya di YouTube, kayaknya gara-gara grafik game zaman sekarang terlalu keren kali ya, jadinya males juga pengen mainin itu. Tapi katanya itu salah satu yang story dan gameplaynya storynya doang dah kayaknya, katanya gitu asik. Cuman ya udah telanjur mainin dan yang gitu juga nggak ada masalah juga sih, enak-enak aja sih menurut gue. Ceritanya menarik aja. Ini si Batman udah mau gila nih gara-gara katanya di seri yang sebelumnya Joker tuh nyuntikin apa gitu ke badannya.
Jadi sepanjang permainan ini si Batman juga kayak udah mau gila gitu loh dia. Tiap kali dia jalan, tiap kali dia gerak, tiap kali dia ngelakuin apapun, bayangan Joker muncul gitu. Ya kayak skizofrenia gitu lah. Banyak yang berharap lah corona ini berhenti, tapi kayaknya nggak bakalan berhenti lah. Orang flu babi aja nggak hilang, malaria aja di kita masih ada, di luar negeri tuh udah nggak ada loh. Bodies encased Kayaknya in ini nggak ice. bakalan hilang lah. Orang mau nyari The ship's vaksin on aja lockdown. mesti ini kok I need to find the security bertahun-tahun controls. katanya. Kayaknya nggak bakalan hilang ini, paling lama-kelamaan orang mulai bodoh amat aja udah sama ini semua. Tinggal nunggu kapan orang gila pertama yang mulai dulunya adalah tolol lah, tai kucing lah. Cuci tangan aja lah, nggak usah bersih-bersih amat lah, hidup kayak biasanya aja lah. Mungkin lama-kelamaan penanganannya udah mulai ketemu, terus orang-orang udah mulai bisa nyantai. Udah beraktivitas kayak biasa ya, corona jadi kayak flu biasa gitu kali ya. Atau juga sih. Time to get inside. Banyak juga yang memprediksi kalau ini selesainya bakalan lama, itu nggak heran lah. Di luar negeri aja penanganannya ribet, apalagi di sini orang-orang pada nggak nurut. Pemerintahnya, aduh, orang-orang elit-elitnya juga nggak tahu lah pada ngapain, pada bingung juga gue rasa. Yang bisa dilakuin sekarang ya pasrah lah, semua kena dampaknya. Banyak yang ngeluh-ngeluh loh kayak pedagang apa segala macam, tapi menurut gue yang paling dirugikan tuh orang-orang yang kerja di bidang tersier gitu loh, kayak makanan, medis, kesehatan segala macam itu kan primer tuh. Terus pakaian kan primer sekunder lah itu. Nah ini industri kreatif nih, Victor. tanpa komedi, tanpa lukisan, kayaknya tuh dunia ngancur, dunia tuh nggak apa-apa gitu loh tanpa itu semua. Sedih. Gue sebagai orang yang gambar-gambar, kerja ngedesain, ilustrasi segala macem, waduh sepi betul job nih. Tiap hari main game, gambar-gambar, upload Instagram doang. Take your shot. Nggak tau lah ini nanti mau gimana. Udah kali ya, segini aja kali ya. Tahu juga mau ngomong apa. Itu nih baru 20-an menit nih. Gimana dong? Podcast Get biasanya the ship under ini control. nih, sejam nih. Ngalor ngidul aja lah ya. Alfred, I'm tracking down Nora Freeze. Kidnapping and Sekarang kayaknya udah nggak ada yang ngaku-ngaku. Oh iya, orang-orang ngaku introvert nih. Sekarang udah nggak ada yang ngaku-ngaku introvert. Karena kenapa? Karena sejak karantina mulai ketahuan aslinya. Orang-orang yang ngaku introvert ternyata nggak tahan juga di rumah. Artinya apa? Artinya itu bukan introvert, mereka bangsat doang. Itu sok-sok edgy ngaku introvert. Apa edgy-nya coba introvert? Ketahuan juga kan 2 minggu di rumah nggak tahan. Alah.
tracking device that can lead me to Nora. It's transmitting a location. Ini gimana Be careful, nyebrang? Sam. I imagine the militia will be rather intent on keeping her prisoner. Canggih betul. Ngaku-ngaku introvert, baru 2 minggu dikurung di rumah udah nggak tahan, udah pengen jalan-jalan. Introvert dari mana aja? Enggak, emang sebegitu nggak betahnya apa di rumah? Di rumah enak kali, di rumah nyantai. Nah, belajar lah dari pengangguran. Tiap hari di rumah dengar kata-kata orang, nggak ada masalah. Ini gue sekarang juga pengangguran betul nih, nggak ada kerjaan. Berkegiatan, iya berkegiatan. Kerja, oh tidak, hilang semua pekerjaan. Sebelumnya masih ada lah tipis-tipis. Ini sekarang nih, aduh, sulit benar. Duit makin lama makin tipis nih. This preacher guy, he just talks a lot of sense, you know? And he's really open to killing people. Kegiatan sehari-hari ngeliatin Twitter, ngeliatin Instagram, udah mulai kayak orang tolol ini. Ini kemarin ada meme, bukan meme sih, ada apa sih, challenge atau apa lagi tuh. Apa yang 3 karakter anime tuh, ngepost 3 karakter manga, 3 karakter animenya lu. Nah, itu supaya apa coba, apa itu tren edgy yang baru lagi. Jadi setelah ngaku-ngaku introvert, ngaku-ngaku mental illness, sekarang ngaku-ngaku wibu adalah edgy yang baru apa gimana nih? Sok-sok wibu kayak keren aja bangsat. Gue nih nonton banyak anime, baca banyak manga, nggak gitu-gitu juga gue. Jadi yang sebelumnya bau bawang, sekarang tuh bau apa nih? Ya, berantem dulu nih, nggak fokus gue. Aduh, pukul nih kan. Sebetulnya sinopsis premis cerita ini mirip loh sama apa yang terjadi sekarang. Kota dipenuhi dengan scarecrow, orang-orang berkabur. Bedanya ini dengan Signal Lula. led here, but no sign. Ini sekarang kayaknya semua udah perekonomian, Where is she? Let go of me! perekonomian lagi. They took her to a rooftop in Otisburg. Ya, That's all I kondisi know. finansial orang-orang nih lagi jelek, pada dikurung di rumah, bingung, semua jadi pada senang belanja. Tren-tren yang nyaris terjadi, tren-tren hidup minimalis, mana tuh orang-orang yang pengen hidup minimalis tuh? Ya, pada belanja juga sekarang bang. Stay calm. I will find her. Nggak ada lagi tuh, udah berubah pikiran tuh. Victor, Ini kalau lama-kelamaan kayak gini, misalnya katakan lah ya, ini sampai akhir tahun lah, kayak gini-gini terus, kayaknya sistem barter tuh udah mulai boleh dipertimbangkan tuh, mulai diadakan kembali tuh. Nah, kalau nggak, kamu mau belanja, mau makan segala macam, gimana tuh? Bantuan juga mau minta bantu ke siapa? Cuma bisa membantu diri sendiri, ya ingat? Nggak mau mempertimbangkan sistem barter aja apa gimana nih? Sistem barter loh, menarik lah itu loh. Sekarang emas juga nggak ada harganya, emas naik harga sih sebetulnya. Cuma lo punya emas juga mau ngapain? Kalau nonton film-film apokalips, orang-orang yang punya harta
Orang-orang penimbun tuh mati duluan mereka nih. I'm getting near her Karena location. matinya di jarah. Stabilize the cryogenerator. Ada yang di jarah tuh si siapa? Victor is at Yang sea. kemarin ada gosip-gosip itu tuh menyebarkan berita dan ajakan jarahan tuh. There's Nora's cryo chamber. Siapa tuh yang kena tangkap tuh di fitnah tuh? Vario. Vario motor bangsat. Kenapa Vario? Raffio Patra. Anjing, ini kenapa baik bener nih snipernya? Si Raffio Patra ketangkep loh. Gara-gara dihack, kasihan orang itu. Katanya nggak boleh ini, cuma nggak boleh apa? Nggak boleh pakai pengacara segala macam gitu. Katanya sih itu dihack sama polisi. Ya nggak tahu juga sih. Ini beritanya simpang siur di Twitter, nggak tahu mana yang bener mana yang salah lagi. Tapi kalau bener kayak gitu sih sedih sih. Ini gara-gara ini libido kan nggak bisa ditahan ini. Orang-orang masih ciuman nih. Gara-gara ini nih. Penularannya kan dari cairan tuh, droplet. Ini masih pada ciuman ini. Hah? Udah nggak kayaknya. 2020 nih terlalu dahsyat sih. Karena ada apa lagi yang katanya anak gunung Krakatau meledak deh. Apa sih itu? Erupsi katanya. Tapi katanya bukan. Terus apaan dong tuh? Masa ya ada pen Akatsuki lagi ya nih latihan Shinra Tensei? Nggak mungkin dong. Apa mungkin tuh? Ada nih obrolannya udah nggak tahu mau kemana nih, udah nggak jelas nih. Lanjut kapan-kapan aja lah, udah nggak tahu mau ngomongin apa aja kok. Segini aja lah. Sampai jumpa, bye bye.